Haleluya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat terkasih. Kita bersyukur pada Tuhan Yesus, kita sudah memasuki bulan Januari 2023 dan masih diberikan kesempatan, kekuatan untuk bisa kembali beraktivitas. Terima kasih kepada Tuhan Yesus dan Bapak Ibu Gembala yang masih memberikan kesempatan, kepercayaan kepada saya untuk membawa renungan pagi ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita minta pimpinan Tuhan, biarlah Roh Kudus bekerja, kita dimampukan semuanya untuk memahami renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami mengucap syukur untuk penyertaan yang Tuhan berikan. Sebelum kami beraktivitas, kami akan belajar sebagian daripada firman-Mu. Biarlah renungan ini dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Kami siapkan hati kami supaya dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Bapak, inilah doa yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu Jemaat terkasih, pada pagi hari ini saya tertarik membawa sebuah tema, yaitu sebuah harapan. Itu sebuah harapan kami ambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1a yang isinya demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya. Saya ulangi sekali lagi, untuk segala sesuatu ada masanya. Bapak Ibu Jemaat terkasih, bersama Tuhan Sang Pencipta, pengatur dan pengarah waktu, itulah kita melangkah kaki memasuki tahun 2023. Berita pengkhotbah pada pagi hari ini bahwa di tengah kesia-siaan ini janganlah hidup kita menjadi sia-sia juga. Hiduplah secara positif terhadap waktu, pekerjaan, keluarga, bahkan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi saya dan saudara. Betapa pentingnya tiap titik waktu yang kita miliki untuk kita isi dan gunakan dengan benar. Sebab dia tidak hanya akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya dan bermakna pada waktunya saja, melainkan juga akan memberikan kekekalan dalam hati kita. Masa depan yang cemerlang yang disediakan Tuhan itu adalah langit baru dan bumi baru sebagaimana yang disaksikan oleh Yohanes di Pulau Patmos dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai 6. Bapak Ibu Jemaat terkasih, pada setiap tahun baru orang-orang cenderung memiliki yang namanya resolusi tahun baru. Orang-orang ingin mengubah suatu kebiasaan buruk di tahun yang lalu menjadi sesuatu yang baik di tahun yang baru. Mungkin ada yang mulai rajin berdoa, atau kalau anak-anak yang belajar mulai rajin belajar. Bagi orang-orang yang hobi olahraga akan memperbaiki olahraganya lebih baik. Dan mungkin ada orang yang ingin, tahun baru ini saya mau membiasakan baca Alkitab, berdoa dengan tertib setiap hari. Namun biasanya kebanyakan dari orang-orang yang membuat sebuah resolusi tahun baru ini hanya bertahan kurang dari 1 bulan. Setelah beberapa minggu mereka biasanya mulai, aduh aku capek, berhenti. Berusaha mencapai tujuan mereka. Jadi sesuatu yang sudah direncanakan, sesuatu yang dia diagendakan, sesuatu yang dia sudah programkan sia-sia. Hari esok sangat penting. Kebiasaan yang kita buat hari ini akan menentukan hari esok dari hidupmu. Tanpa kita sadari, seringkali kita marah pada Tuhan atas masalah yang kita alami. Padahal seringkali masalah tersebut merupakan buah dari keputusan buruk kita sendiri di masa lalu. Rasanya sangat sulit mengalahkan kebiasaan-kebiasaan buruk di dalam hidup kita. Karena kebiasaan-kebiasaan buruk itu terkadang membelenggu dalam kehidupan kita, menjadi satu rantai yang membuat kita tidak berdaya. Sangat sulit untuk memulai sebuah kebiasaan baru yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan. Bapak Ibu yang kami kasihin, bagaimana dengan hidup baru? Sama, bukankah kita begitu semangat menjalani segala aktivitas di tahun yang baru, kita membuat resolusi, rencana, target, konsep, mempersiapkan ini itu dengan sangat baik. Masalah yang kita tidak menjalani, masalah yang kita akan lewati itu tidak kita jalani hanya di bulan Januari aja. Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai Desember. Itu akan kita jalani. Nah, apakah ketika kita sudah sampai di bulan Maret, April, Mei, Juni, kita tetap memiliki semangat yang sama ketika di bulan Januari saat ini? Jika tidak, maka segala resolusi dan perencanaan yang kita buat di awal tahun adalah sia-sia. Sebab rencana itu kita buat untuk sepanjang tahun, bukan sepanjang bulan, tapi dari Januari sampai Desember, dari tahun 2023 terus secara berkesinambungan.
Dalam Khotbah 1 ayat 9 berkata, tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Ini bukan ayat yang melemahkan kita, tapi justru menyadarkan kita semua bahwa sebenarnya tidak ada yang benar-benar baru. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Bapak Ibu Saudara terkasih, marikah kita semangat melakukan, menjalani segala apa yang menjadi komitmen dalam hidup kita. Terus terang ini adalah penyakit kebanyakan orang, semangatnya hanya di awal. Setelah itu kita kedodoran. Kenapa kita tidak melakukannya itu lagi? Kenapa ada banyak segala sesuatu yang menyita, menghambat segala sesuatu yang sudah kita rencanakan tidak berjalan dengan mulus. Kita perlu konsisten untuk segala hal yang telah kita putuskan dalam resolusi dan perencanaan di awal tahun. Pada akhirnya, kesuksesan bukan untuk orang yang semangat di awal saja, tetapi orang yang semangat memiliki konsisten itulah yang menjadi seorang pemenang. Jalanilah setiap hari seolah-olah ini adalah lembaran baru bagi saya dan saudara. Dan terutama bagi kita semua dalam tahun 2023 yang sudah Tuhan percayakan bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengakui bahwa seringkali kami memakai sebagian besar hari kami dengan berbagai hal yang ada di sekitar kami tanpa berpikir baik atau tidak. Namun biarlah sepanjang tahun ke depan Tuhan membentuk kami, roh kami agar setiap mimpi-mimpi dan harapan kami hanya dibawa dalam tangan-Mu saja. Sertai langkah kami sepanjang hari, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat terkasih, Tuhan Yesus memberkati.